Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Eko Supriyanto, Eskom Mkom, dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Yatsi Madani dengan NIDN 0304107810 dan NUPTK 03366557130123. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu adalah data analisis dengan kode KBD 117, bobot 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah tersebut sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu S1 Sistem Informasi dan S2 Magister Ilmu Komputer dengan konsentrasi e-bisnis. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Fokus utama pembelajaran meliputi pemahaman konsep data, statistika, proses analisis data, visualisasi, hingga pada penyusunan rekomendasi berbasis data. Mahasiswa tentunya dilatih menggunakan alat bantu perangkat lunak untuk mengaplikasikan teknik analisis secara praktis. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah berbasis data, serta menyajikan hasil analisis secara komunikatif dan informatif. Serta mahasiswa dapat meningkatkan literasi data dan keterampilan analisis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern, terutama dalam bidang bisnis, manajemen, dan teknologi informasi. Kemudian, capaian dari mata kuliah pembelajaran ini adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar data, jenis-jenis data, dan peran dalam konteks bisnis digital. CPMK 2. Mahasiswa mampu menerapkan teknik statistika deskriptif untuk mengolah data dan menganalisisnya secara kuantitatif. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan proses analisis data secara sistematis dengan formulasi masalah hingga interpretasi hasil. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun insight dan rekomendasi berbasis data untuk mengambil keputusan bisnis. Adapun pelaksanaan perkuliahan sebagai berikut. Pelaksanaan penyelesaian mata kuliah data analisis dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pembelajaran dan 2 kali ujian, termasuk 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Selain pembelajaran yang bersifat teori, mahasiswa juga mempraktikkan cara menganalisis data dengan diberikan sebuah dataset mentah yang harus diolah sampai kepada dianalisis kemudian menghasilkan sebuah keputusan bisnis berbasis data. Mahasiswa diberikan tugas proyek analisis data secara komprehensif, mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, pelaksanaan analisis, sampai kepada interpretasi penyajian hasil. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan ceramah, baik teori maupun praktek langsung, latihan, dan presentasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu kompetensi dari mahasiswa dalam menginterpretasikan dan menyajikan hasil analisis data. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah data analisis menggunakan 6 item yang diantaranya 1. Kehadiran sebesar 20%, tugas proyek 30%, UTS 15%, UAS 15%, tugas 10%, dan kuis 10%. Rentang penilaian yang ada adalah 0 sampai dengan 100. Dengan nilai A 85,00 sampai 100, nilai B 70,00 sampai 84,99, nilai C 60,00 sampai 69,99, nilai D 40,00 sampai 59,99, dan nilai E 0 sampai 39,99.
Beberapa referensi yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari dua jenis, yaitu referensi wajib dan referensi pendukung. Referensi wajib adalah buku yang berkaitan dengan materi data analisis. Kemudian referensi pendukung adalah materi yang didapat dari sumber lain seperti artikel maupun jurnal. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tayangan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Dharma Pendidikan dan Pengajaran, yaitu proses pembelajaran pada pertemuan 4 dengan materi pengumpulan data, penyimpanan, dan membersihkan data. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ketemu lagi ya hari ini di pertemuan 4 melanjutkan perkuliahan mata kuliah data analisis 3 SKS, di mana materi sebelumnya kita sudah pelajari. Masih ingat materi kemarin tentang apa? Nah, ya, analisis data. Nah, hari ini akan kita lanjutkan, nanti juga sedikit akan berikan latihan ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Karena apa? Salah satu kompetensi kalian adalah bagaimana bisa menganalisa data, bagaimana bisa pada akhirnya endingnya masih ingat ya, bahwa hasil ini harus bisa menyimpulkan, mengambil keputusan untuk apa? Bisnis kalian, gitu ya. Oke, kira-kira malam ini akan kita pelajari bagaimana kita akan di pertemuan 4 ini mengumpulkan, menyimpan, dan membersihkan data. Oke, gitu ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, Ketua Kelas Ridho, silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan. Oke, sebelum mulai mata kuliah pada hari ini, KBK berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ridho. Oke, tetap semangat ya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita masuk pertemuan 4, mengumpulkan, menyimpan, dan membersihkan data. Sebelum kita masuk ke inti materi, saya ingin sedikit coba brainstorming lah ya. Artinya sejauh mana sih kalian mengetahui ya teman-teman mengenai proses mengumpulkan, menyimpan, dan membersihkan data gitu ya. Dari depan dulu mungkin, Ge Fajra, silakan. Apa yang kebayang sih di kamu tuh kalau mengumpulkan, menyimpan, membersihkan data itu proses apa ya? Proses untuk mencari tahu kali ya Pak ya. Mencari tahu. Mencari tahu sesuatu apa ini betul atau tidak, efektif bukan. Lebih ke ini valid atau tidak. Oke. Cara kamu mengumpulkan data? Untuk mengumpulkan data mungkin saya research dari Research. Oke. Terus visioner Yes, right ya, benar ya jawabannya ya. Dengan riset atau penelitian. Ya. Karena nanti di sana akan ada metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Ada yang tahu? Salah satu, sebutkan satu saja. Contoh bagaimana langkah kita atau metode mengumpulkan data. Dengan cara apa? Dengan kuesioner, wawancara, observasi. Keren nih, tahu semua. Kasih aplaus dulu deh. Nih. Nah, ini baru keren ya. Artinya pembelajaran yang kemarin masih nempel ya. Alhamdulillah. Memang harus begitu kalau belajar ya. Jadi masuk di minggu ke minggunya tuh tidak ada yang tertinggal ya. Selalu diingat. Oke, betul ya. Tadi sudah disebutkan cara mengumpulkan data adalah langkah awal yang penting. Kenapa penting? Ya, karena disinilah proses analisis akan dimulai. Data dikumpulkan dari berbagai sumber. Ya, di pertemuan lalu juga sudah kita bahas sumber yang kita dapatkan bisa dari printout, bisa dari berbasis digital. Kalian teman-teman ya mengambil dari website dan dari manapun itu adalah sumber dari pencarian data. Ya. Tadi disebutkan metodenya ada survei, wawancara, observasi sampai kepada data sekunder. Ya, sedikit refleksi lagi nih. Kira-kira apa beda data primer dan data sekunder? Sekarang angkat tangan deh, nggak usah ditunjuk. Kira-kira. Nih. Ya? Ya, silakan. Itu kita mencarinya secara langsung. Data apa? Data primer. Primer. Kalau Yang data didapatkan sekunder, oleh si peneliti itu ya. Oke. Yang kedua kalau data sekunder itu kita mencarinya bisa lewat sumber lain atau Google. yang sudah diolah sebelumnya oleh pihak lain.
Oke, 100% jawabannya. Sama ya. Alhamdulillah, artinya nih saya senang kalau gini nih. Materi yang sudah kita pelajari betul-betul memang dipahami ya. Dipahami dan tidak lupa di kemudian hari. Oke, betul ya. Nah, ini beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Mau survei atau kuesioner, wawancara, observasi, sampai kepada data sekunder. Tergantung dari kebutuhan kita ya. Tergantung dari kebutuhan kita. Dan ada toolsnya juga, ada alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data ya. Kita terbiasa dengan mungkin Google Form ya, atau ada juga yang fisik print out. Kemudian kalau wawancara ya berarti langsung ketemu dengan orangnya, kita tanya jawab di situ, kita siapkan pertanyaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan dalam rangka apa tadi? Mengumpulkan data. Oke, next. Setelah data dikumpulkan, lalu kita apakan? Kita simpan ya. Jadi di pertemuan 1 sempat kita bahas ya, pentingnya data. Sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang bisa maju di era sekarang adalah yang menguasai data dan informasi. Jadi ini menjadi aset penting bagi perusahaan gitu ya. Makanya ketika data sudah dikumpulkan, sudah capek-capek gitu ya mencari data melalui berbagai proses, ya berarti harus disimpan ya. Bagaimana cara menyimpannya, cara metodenya? Lagi-lagi kebutuhannya. Ada spreadsheet, ada database relasional, ada cloud, sampai data warehouse dengan skala yang lebih besar. Ya, kapan kita menggunakan spreadsheet, kapan kita menggunakan database relasional? Tentunya sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kalau datanya belum terlalu banyak, perlu nggak data warehouse? Perlu nggak database relasional? Belum. Tapi kalau data ini sudah terkoneksi satu sama lain, baru kita memerlukan ya, bermigrasi ke yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Next, masih cara menyimpan data. Jadi 3 step penting ya, mengumpulkan, menyimpan, kemudian apa lagi? Menyimpan secara lebih lanjut. Nah, ini yang terkadang teman-teman ya, yang harus kita perhatikan. Cara menyimpan data tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Kenapa? Untuk memudahkan kita pada saat nanti mencari, mengakses. Saya pernah analogikan ya, satu buah lemari, masih ingat ya? Betul ya? Satu buah lemari terdiri dari beberapa laci gitu kan ya. Laci A yang paling atas kita simpan untuk perhiasan. Laci yang kedua, laci B, kita simpan untuk misal apa? Ya, barang-barang selain perhiasan misalnya gitu ya. Jadi kita tahu kita akses perhiasan ada di laci 1, jangan dicampur. Nah, begitu juga dengan penyimpanan lebih lanjut di file ini. Kita kategorikan nama datanya apa ya, ada di drive mana, di folder apa ya, kemudian kita simpan dengan nama file yang benar. Gitu ya. Yang kedua, backup secara rutin. Kenapa harus di backup? Biar refresh ya, biar datanya juga tidak kemana-mana ya, biar aman. Cara backup seperti apa? Bisa siapkan teman-teman ya, media penyimpanan yang lain atau melalui drive ya, dan juga media yang lain. Sehingga apa? Ketika ada crash atau ada kita kesalahan dalam mengelola data, kita masih punya cadangannya. Itu sangat penting. Berapa waktu? Silakan per 3 bulan, 6 bulan, tapi yang penting harus di backup. Yang ketiga, simpan di tempat yang aman dan bisa diakses kembali. Ini penting. Ini kadang teman-teman ya, kadang kita melihatnya. Ada satu folder, ada folder lagi, dalam banget gitu ya. Baru nama filenya gitu. Nah, ini jangan sampai nih, simpan di tempat yang mudah diakses. Makanya di situ perlu adanya kategori penyimpanan data. Gitu ya. Yang keempat, pastikan data sudah dibersihkan atau di cleaning. Ini penting ya. Kira-kira data cleaning itu apa? Ada yang sudah tahu belum? Data cleaning. Rizky? Data yang sudah dibersihkan. Hal apa yang dibersihkan? Yang sudah dijadikan
formatnya disamakan, ada standarisasi yang sudah ditetapkan gitu ya. Jika ada data atau sel kosong kita isi misal gitu ya. Ada duplikasi data kita apakan? Kita hapus. Begitu ya. Itu proses cleaning data. Jadi sehingga apa? Ketika kita menganalisis data, ini sudah clean datanya, tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Oke, sampai sini kira-kira untuk menyimpan data bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut ya. Setelah menyimpan data, tadi bagaimana cara data cleaning atau proses membersihkan data? Satu ya, kita lihat nih. Menghilangkan kesalahan atau duplikasi. Duplikasi adalah adanya double data yang isinya sama. Nanti ada contohnya, kita lihat. Yang kedua, memperbaiki nilai yang salah. Yang salah dalam arti apa? Mungkin outlier datanya, gitu ya. Yang ketiga, mengisi data yang hilang. Yang keempat, standarisasi format data. Tujuannya apa? Supaya apa? Tujuannya agar rapi, lengkap, dan siap dianalisis. Akan terganggu kalau teman-teman punya data yang belum clean, gitu ya. Contoh sederhana saja. Ini kadang yang teman-teman atau siapapun nggak aware gitu ya dengan nama orang saja. Kan secara aturan huruf pertama harus besar gitu ya. Muhammad Rizky, M-nya kecil, Rizky, R-nya besar, itu berpengaruh. Secara visual dilihat juga nggak enak kan ya. Nah itu harus di cleaning. Standarnya apa? Huruf pertama setiap kata harus kapital atau besar. Kita lakukan, gitu ya. Langkah-langkahnya membersihkan data. Satu tadi apa? Ada duplikasi data. Artinya apa? Dua isian data yang sama dalam satu tabel, misal gitu ya. Contoh, 2 baris data pelanggan yang isinya sama. Solusinya apa? Gunakan salah satunya ya, fitur remove duplicates. Di Excel itu kan ada ya. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Nih jangan sampai praktek nanti lupa nih. Jadi teori sama praktek harus inline ya, harus inline, harus sama. Ya, teorinya bisa ya, prakteknya harus bisa. Teorinya prakteknya bisa ya, teorinya juga harus bisa, harus paham. Oke. Terus apa? Menangani data yang hilang, missing values. Contoh, ada kolom yang kosong. Itu bisa mempengaruhi hasil analisis. Jadi jangan jadi blank cell di situ ya, karena harus ada isinya. Solusinya apa? Hapus baris dengan data kosong jika jumlahnya sedikit ya, atau isi dengan nilai rata-rata, median, modus, atau dengan nilai default. Ya. Yang ketiga, memperbaiki nilai yang salah. Contoh, misal dalam satu tabel data ada kolom usia, tapi di situ misal isinya 200 atau minus 60 gitu. Kira-kira ada nggak usia minus 60? Atau ada nggak usia seseorang 200 tahun ya maksudnya ya? Kira-kira ada nggak? Nah, berarti kita masukkan ke dalam kategori ini nilai yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Tetapkan batas logis, misal usia harus antara 0 sampai 100. Ya. Next. Tadi ya saya sampaikan ada standarisasi format. Nah, ini juga sering terjadi nih. Coba teman-teman lihat deh. Contoh. Misal kalau di tabel contoh penjualan gitu ya. Kan suka ada tuh tanggal berapa, itemnya apa, quantity gitu ya, dan seterusnya. Teman-teman lihat antara format tanggal yang satu ini dengan yang ini beda atau sama? Di mana bedanya? Ya, format tanggal ya. Yang ini formatnya DD, MM, YY, 2 ya, masih ingat ya? Date, month, dan year. Yang ini years, month, date. Harus kita apain? Tidak mungkin ada tidak standar dalam satu tabel yang sama. Artinya apa? Kita pastikan mau pakai ini atau yang ini ya. Ini artinya apa? Data itu tidak
standarisasi. Harus kita standarkan. Gitu ya. Solusinya tadi tuh. Format semua tanggal menjadi, misalnya contoh kita sepakati Y 4 kali ya, MM dan DD. Akhirnya semua ke bawah harus formatnya seperti ini. Jelas ya? Bisa dipahami? Oke. Kemudian menghapus outlier. Apa? Yaitu nilai ekstrim yang bisa mengganggu analisis. Contoh, misal dalam sebuah data, sebetulnya setiap hari itu rata-rata penjualan itu di angka 50, 60, 55, 45 gitu ya. Kisaran itu. Tapi tiba-tiba ada satu tanggal dalam satu hari penjualannya mencapai 600. Kira-kira logis atau tidak? Kan kalau kita lihat angka, bukan hanya sekedar angka gitu ya. Tapi ada apa di balik angka itu? Kok 600 gitu? Ini kok bisa gitu ya? Ini kan biasanya penjualan sehari paling 50, paling banyak 75 gitu ya. Tapi tiba-tiba ada nilai 600. Ini outlier, data ekstrim. Solusinya apa? Tentukan apakah dihapus, disesuaikan, atau dibiarkan. Ya, Rizky. Kalau Ya. misalkan kan itu misalkan rata-rata 50 ya. Terus Tiba-tiba di satu hari ada pesanan misalkan buat satu acara itu ya 600, itu kan jadi logis, itu gimana? Nah, itu tadi yang saya maksud. Angka bukan sekedar angka ya, tapi ada cerita di balik angka itu. Contoh gini deh, kalau kita bisa sampai mengambil insight dari sebuah data, tapi memang logis kok, wajar 600. Kenapa? Ini momen pada saat menjelang Lebaran misalnya gitu ya. Di saat penjualan meningkat, bulan-bulan sebelum bulan puasa, sebelum Lebaran memang segitu nih 50, tapi begitu menjelang H-7 mau Lebaran, penjualan banyak, pesanan banyak, sehingga mencapai angka ini. Kalau bukti itu ada, berarti logis, gitu ya. Ada momen di balik itu, jadi tidak masalah. Jadi yang harus kita lakukan, misal teman-teman nanti sebagai data analis ya, berprofesi sebagai data analis, melihat fenomena atau kejadian di balik data itu yang harus kita cari, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Oke, yang berikutnya mengecek konsistensi ini juga penting. Tadi saya sampai contohkan nama orang, huruf depannya harus capital atau besar. Sama ini juga. Ketika ada data misal sabun mandi, nih kira-kira di mana inkonsistensinya dari kata sabun mandi? Huruf depan ini. Kemudian atau sabun tanpa spasi mandi. Artinya apa? Inkonsistensi. Ini nggak boleh kan? Yang benar yang ini. Berarti kita gunakan ini semua. Ini jangan nih. Gitu kan? Sama kayak nama kota deh. Jakarta, JAKARTA dengan JKT. Ini kadang kebiasaan ya, disingkat-singkat gitu ya. Tangerang TNG, Bandung BDG gitu ya. Ya harus konsisten gitu, mau pakai yang mana. Tangerang ya Tangerang gitu. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, standarisasi, menghapus outlier, mengecek konsistensi. Tadi apa? Menghapus duplikat, itu adalah langkah-langkah dalam rangka apa? Membersihkan data agar rapi, secara visual enak dilihat dan siap dianalisis, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Saya berikan contoh. Coba teman-teman lihat, ini satu tabel data sederhana ya. Saya ingin sedikit mengulang dulu, analisis dulu dataset ini. Ini sederhana, nggak banyak ya datasetnya. Berapa baris, berapa kolom? 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Kolom nama, umur, kota, dan tanggal pesan. Berapa baris data? Yang dihitung baris datanya ini nggak termasuk? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 record baris data, gitu ya. Dengan isian nama Ali dan Budi. Nah, kira-kira nih, coba dilihat seksama. Hal mana yang harus kita cleaning? Nama Ali. Karena ini tadi masuk kategori apa nih?
inkonsistensi ya, tidak konsisten. A besar dengan A kecil. Apalagi? Yang inkonsistensi dulu. Nah, Jakarta. Ya. Ada lagi? Kalau tanggal tadi masuknya apa? Standarisasi, gitu ya. Tidak terstandar dengan baik. Formatnya DD, MM, YY ini beda lagi ya. Apalagi? Kira-kira? Umur 200. Tadi masuk kategori apa nih? Data yang salah tadi ya. Terus satu lagi? Ya, blank cell. Artinya apa? Ini harus kita apain tadi? Kita standarkan atau kita hapus ya, atau kita isi dengan rata. Gitu ya. Mudah ya? Bisa dipahami kira-kira? Ini baru 4. Nanti mungkin mungkin nanti kalian tuh bisa ngolah data sampai ratusan, ribuan gitu ya. Nah, itu hal yang tidak sulit kalau tahu ilmunya. Kenapa? Kita ada tools yang membantu kita. Kalau spreadsheet ya ada Excel gitu ya, ada Google Spreadsheet dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya nanti lebih besar lagi ya, berarti kalian sudah menggunakan yang tadi database relasional gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Kita lihat. Betul ya? Umur tadi salah ya? Nama huruf kecil perlu disandarkan. Duplikat baris data tadi hapus salah satu. Ya, tanggal format beda disamain. Kemudian data kosong ya, isi nilai. Berarti jawabannya benar semua. 100%. Keren ya, keren. Kita meningkat ke yang lebih sedikit rumit. Sedikit aja, sedikit rumit. Untuk bekal latihan nanti minggu depan saya berikan latihan yang lebih banyak lagi. Hari ini cukup ini saja. Sampai sini bisa dipahami sekali lagi? Bisa? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Kalau cukup saya absen dulu ya. Untuk pertemuan pada 4 hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Tentunya tetap sehat-sehat untuk semuanya ya, jangan pernah letih, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Biar bagaimanapun, karena teman-teman tentunya punya cita-cita yang luar biasa ya untuk memilih pembelajaran ini, sehingga nanti ke depan apa yang diinginkan bisa tercapai. Oke, mungkin absen sudah saya lakukan, dan terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan ya. Semoga yang hari ini masuk tetap konsisten masuk ya. Yang tidak masuk ya kita harapkan nanti juga bisa bergabung ya untuk di minggu depan, sehingga absen kalian bisa tetap memenuhi standar yang ditentukan. Oke, itu saja untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat-sehat. Kurang lebihnya ketemu lagi ya dengan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan pembelajaran ini saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Dharma Pendidikan dan Pengajaran sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Besar harapan saya proses pembelajaran yang ditayangkan dapat mencerminkan komitmen dalam menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, inovatif, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada capaian pembelajaran. Terima kasih kepada semua pihak atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.